Sesuai dengan janji cukup satu lagu, betul ya? Cukup satu lagu saja kita akan segera mulai, karena malam hari ini dengan santainya, ya Bu Evi, kamu bisa sambil skincare-an seperti biasa 10 step. Enggak, dia kalau skincare-an 20 Olahraga step. dia skincare-an, gue nggak tahu nih dia akan ikutan apa enggak. Boleh, dia sambil 20 step gini-gini kan, terus dia entar Heeh, stretching-stretching gitu kan, terus dia gosok bener terus bener. tuh dia. Jadi teman-teman yang sambil nyetir, kalau lagi macet tuh bisa melakukan gerakan ini ya Cimel ya, pulang kerja kan kita macet banget tuh di daerah Jakarta Ria ini. Nah, bisa nih sambil stretching-stretching. Jadi Ibu, maaf ya saya udah terbiasa memanggil Cimel, malam ini kita kedatangan tamu bernama Ibu Melisa Casa. Beliau adalah Pilates teacher. Itu kenapa, seorang guru pilates ini akan mengajarkan kepada kita semua, supaya kita sama-sama bisa stretching dengan gerakan yang simpel, sederhana, tapi bisa membantu kita menghindari nyeri gitu ya. Kalau nyeri hati tidak bisa dibantu dengan stretching, tapi nyeri fisik yang mungkin bisa terbantu dengan stretching gitu. Oke, saya Ya, serahkan langsung kepada Ibu Melisa Casa, aku remove spotlight aku, silahkan Cimel, terima kasih. thank you Bu Lisa. Halo selamat malam, buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Melisa. Tadi udah dikenalin sama Bu Lisa ya, sebenarnya saya ini baru belajar pilates, jadi teachers itu baru mau setahun lah, masih anak baru. Cuman selama ini karena rajin stretching ya, terus Bu Lisa itu udah pernah jadi korban aku, Bu Citra, siapa lagi ya, orang-orang kantor tuh udah pernah gua ini mohon maaf ya aku ngomongnya pakai gua lu loh, keterusan Udah lagi ngobrol sama Bu terbiasa Lisa. soalnya, santai deh. Ya kita santai aja ya. Jadi, mungkin sedikit cerita kenapa aku belajar, pilates karena, eee, aku baru tahu ternyata di pilates itu bukan cuman pakai alat doang. Jadi ternyata ada gerakan-gerakan tertentu di mat pilates yang memang kebanyakan itu stretching badan kita. Nah, sedikit cerita di 2019 itu, badan aku itu ringkih kalau kata itu bahasa Sunda bukan sih ringkih? Bahasa Sunda kali ya? Jadi badan itu tuh kayak cepet capek, terus kayak badannya kecil banget. Jadi kalau teman-teman lihat aku sekarang segede gini, nih 60 kilo ya, dulu tuh 49 kilo. Jadi gua dulu bisa nyaingin badannya Evi ya, tapi ternyata nggak sehat. Ternyata mohon maaf itu nggak sehat, ya karena dulu mungkin lagi ada masalah stres, kayak intention, ketakutan gitu kan, dan secara alamiahnya orang kalau ketakutan itu kan nunduk gini ya Bu Lisa ya. Jadi dia tuh ototnya mengecil. Nah that's why aku ngerasa itu badannya kayak nggak ada yang bener deh pokoknya ini sakit bahu, leher sakit, tangan sakit gitu. Apalagi kita sekarang orang-orang modern sekarang ini kan yang tidak lepas dari genggaman kita adalah handphone. Betul teman-teman ya? Jadi kita kan pegang seperti ini gitu ya. Nah ternyata setelah saya belajar pilates saya baru tahu, oh sebenarnya harusnya badan manusia itu nggak kayak gini gitu, nggak kayak badan gue nih, ini ada yang ngaco nih di badanku. Nah salah satunya itu adalah, posisi ini nih, posisi, garis yang di sebelah sini disebutnya apa sih ini Bu? Garis ini ya, garis tangan ini nih. Kalau teman-teman coba, perhatiin, coba teman-teman buka deh ke kanan, ya ini pakai tangan kanan, teman-teman buka. Saya mau tanya dong, teman-teman itu garis tangannya ngadepnya ke depan, ke arah depan atau ke atas? Coba, Evi yang udah liatin tuh. Vi arah mana Vi? Ke atas. Oke, teman-teman yang lain? Atas. Oke. Nanti kita akan bantu stretching karena sebenarnya seharusnya anatomi badan manusia itu si lipatan tangan ini itu harusnya kalau kita buka ke pinggir begini ya, itu harusnya ngadepnya ke depan. Jadi pada saat ditutup begini, lihat nggak badan? Ini mohon maaf ya, ini bukannya sombong loh. Ini perak loh padahal. Jadi kalau teman-teman posisinya ke atas seperti ini ya, teman-teman coba tutup. Sebesar ini kan tangan teman-teman, lihat nggak? Tangannya keluar. Tapi kalau teman-teman posisi anatominya sudah bagus, balik seperti semula, sebenarnya kalau begitu ditutup lihat, clear nggak? Ya kan, clean kan? Nah, itu yang akhirnya kayak, "Hah, ternyata badan gue itu bukan ambyar, ternyata salah posisi aja," gitu loh. Nah, dari stretching ini kita bisa bantu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari aktivitas kita, karena aktivitas kita kan bukan menggunakan otot ya, tapi menggunakan banyak otak. Ya, dan kita kebanyakan kan duduk di depan komputer, pegang handphone, nyetir, segala macam gitu ya. Nah, itu yang menyebabin biasanya ini suka tension nih, keras banget, sakit banget. Bahkan kalau yang kayak aku tuh dulu ya, aku ngerasain di sini tuh suka sakit. Coba siapa di sini yang di sininya suka sakit? Pegel banget kemeng, dipijit mau sama siapa kek, paling jago juga nggak bisa hilang. Hilangnya cuman sebentar tapi nanti ada lagi. Itu aku ngalamin dulu. Dan ternyata
ketika aku setelah stretching, aku rajinin stretching, loh kok hilang? Pegelnya hilang gitu ya, itu pegel karena pegang handphone-nya hilang gitu. Nah, sedikit, juga aku mau jelasin, narik nafas di pilates itu mungkin agak sedikit berbeda sama, tarikan nafas di yoga atau nafas lainnya gitu ya. Jadi nafas pilates yang aku pelajari adalah kita tarik nafas inhale dari hidung, and then keluarinnya dari mulut, tapi seolah-olah kita niup, seolah kayak kita mau niup lilin tapi lilinnya nggak boleh mati. Coba gimana deh? Coba Bu Lisa, Evi, cobain deh. Kalau misalnya kita mau niup lilin, tapi di sini ada lilin cuman nggak boleh mati, niupnya kan berarti pelan, seperti itu ya. Nah nafasnya, kalau nafas pilates itu, tarik nafas, itu sampai perutnya juga mengembang, anggap kayak balon ya. Begitu exhale, keluarin, anggapinnya kayak balonnya kempes, masuk ke dalam. Tapi badannya nggak boleh bungkuk ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang pertama kali coba, akan agak-agak, membingungkan dan, agak susah, tapi nggak apa-apa kita coba dulu ya. Saya akan lead secara porsi normalnya, tapi sebenarnya kalau pilates itu, kalau saya stretching sendiri di rumah, saya itu, ngebiasain tarik nafas dan buang nafasnya itu saya nggak ikutin pace orang lain, tapi saya ikutin pace diri saya sendiri. Karena tarikan nafas tiap orang itu beda-beda. Ada yang baru mulai pilates pasti nafasnya gitu kan, pelan, pendek gitu, tapi ada juga yang udah latihannya panjang dia bisa bisa intervalnya panjang tuh gitu ya. Nah sekarang aku mau coba, minta teman-teman untuk inhale dulu ya, teman-teman posisinya santai dulu aja, terus taruh semua Mungkin handphonenya. Cimel, Yes, kalau nanti yes, ada teman-teman yang mau ikut praktek boleh open cam, tapi ini bukan boleh paksaan dong. ya. Kalau teman-teman mau Yes, open cam, supaya nanti kalau ada kesalahan, Cimel tuh bisa, kayaknya begini deh, begitu deh, gitu ya. Itu kalau teman-teman mau ikut praktek, mau open cam boleh. Kalau ya atau enggak misalnya juga teman-teman mau nanya langsung, it's fine. ya, Maksudnya langsung interupsi nggak apa-apa ya Bu ya, kan kita santai boleh, kan. boleh. Ya jadi Boleh, kita santai kok. aku, aku minta teman-teman coba tarik nafas, boleh tutup mata, boleh buka mata, teman-teman tarik nafas, and then buang nafas. Sekali lagi inhale, and then exhale. Sekali lagi ya, inhale, and then exhale. Pasti kerasanya masih pendek, benar? Oke, sekarang teman-teman karena di sini oiler, saya yakin di kiri kanannya pasti ada oil. Ya, coba teman-teman ambil salah satu oilnya yang biasa dipakai buat pernafasan. Aku biasa pakai RC kalau aku mau, pilates atau aku mau, weightlifting, atau mau ngapain lah ya, yoga, aku biasa pakai RC ya. Kita bisa oles dulu pas ada RC ya. Oles dulu bisa, aku biasa suka oles di daerah dada. Nah, sisanya kita inhale ya. Sambil inhale ya, kita cobain nafasnya kayak tadi ya. Inhale, and then exhale. Inhale lagi, and then exhale. Inhale, and then exhale. Kerasa nggak sih bedanya kalau kita pakai essential oils untuk nafas? Boleh nggak ada yang komen, ada yang Lebih udah coba belum? panjang ya. Tapi Lebih nggak tahu panjang dan teman-teman lebih gimana. dalam. Mm-mm. Yes, ya. Jadi aku encourage teman-teman sebelum latihan kayak gini ya, karena latihan pilates itu kan banyak kan pakai latihan pilates itu banyak pakai nafas dan core gitu. Jadi supaya kita bisa engage terus, eh, kita boleh pakein oil. Ya, boleh peppermint, boleh RC, boleh frankincense, boleh oil apapun. Tapi kalau lavender kayaknya nanti jadi ngantuk biasanya. Ya. Karena ada setelah, jadi gini, kenapa nafas itu penting? Teman-teman sadar nggak sih, nafas itu adalah hal yang pertama kali kita lakukan ketika kita masuk ke dunia ini, begitu brojol tuh ya nafas kan, bukan nangis dulu kan, nafas dulu. Dan itu adalah hal terakhir yang kita lakuin sebelum kita exit dari dunia loh, ya kan? Jadi, cuman ini yang saya sadar sendiri, saya suka lupa nafas kalau lagi stres. Betul, Bu Lisa, kalau lagi banyak kerjaan, tension, stres nggak tuh? Kan lupa nafas, terus tiba-tiba kayak, oh lupa nggak nafas gitu. Padahal nafas itu kan salah satu cara kita untuk regulate badan kita, sirkulasi oksigen segala macam, organ-organ kita juga butuh oksigen itu ya. Jadi teman-teman
Kalau mau belajar nafas sebenarnya gampang, bisa sambil nyetir kalau lagi nyetir terus macet, aku biasanya suka ambil oil terus kayak inhale, exhale gitu, dengan engage si core. Dan itu yang ngebantu aku juga jadi kayak, oh, yang tadinya kedinginan jadi oke, agak-agak ke-fire up gitu, jadi kayak agak anget. Itu yang bikin badan kita bisa regulate, cuaca dengan lebih baik ngehadapin pancaroba kayak gini nih. Ini kan lagi mulai hujan-hujan terus nih ya, tapi siangnya panas, terus tiba-tiba hujan gitu kan. Oke, mungkin kita nggak lama-lama kita langsung masuk ke stretching-nya ya. Oke, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman yang tadi tangannya itu, lipetan tangannya itu ngadep ke atas, ya sekarang saya mau cobain, oke? Eee, oke, rekomen nafasnya, 6-6-9, sebenarnya gini, kalau misalnya di pilates itu sebenarnya cuma inhale sama exhale, nahannya cuma sebentar kalau untuk pas lagi stretching. Tapi ada beberapa gerakan yang kalau memang kita mau aktivasi kayak si core-nya, itu kita memang tahan, tapi, itu balik lagi sih, orang ada yang juga yang pakai yang kayak Chris Hemsworth itu kalau suamiku pakai Chris Hemsworth dia lebih enak katanya, lebih cocok. Jadi 4 4 4 4 gitu dia. Jadi inhale 4, nahan 4, keluarin 4. Itu buat orang yang pertama kali. Tapi kalau memang udah bisa intervalnya jauh kayak gitu, it's fine. Sesuaiin aja sama badannya, karena badan setiap orang setiap harinya juga akan berbeda kan rasanya. Mungkin saat ini lagi nggak enak, ya mungkin bisa pakai 3 4 6, tapi pada saat mungkin lebih mindful lagi bisa 6 6 9, Kak. Ya, oke. Sekarang aku mau coba ajarin teman-teman ya, stretching. Oh, ada Rani lagi. Hai Ran. Oke, sekarang teman-teman aku minta teman-teman, satu tangan aja dulu ya, kita gerakin tangan kanan. Kalau misalnya mungkin yang lagi nyetir pakai tangan, kanan, bisa cobain pakai tangan kiri ya, tapi aku akan ngelit pakai tangan kanan dulu, oke? Sekarang tangannya, bawa ke depan, ya. Inhale, buka ke samping. Nah, teman-teman sekarang lihat, lipatan tangannya ini nih, ini ngadepnya ke atas apa ke bawah? Oke, banyak yang ke atas biasanya, ya. Ini saya contohin, ini saya sampai harus gini. Oke, ini saya contohin ke atas, ya. Biasanya tak ke atas gini kan, lipatan tangan ke atas tapi, telapak tangannya ngadep ke depan, ya. Teman-teman ingat nggak, ini tuh sebenarnya 360 derajat loh, kita bisa muter. Ya, inget ya, 360 derajat. Oke, sekarang kita lemesin dulu telapak tangannya. Sekarang kita puter, ya, karena bonggol ini bisa 360 derajat, kita puter lipatan tangan yang tadinya di atas, pindahin ke depan. Oke, ada yang mulai berasa grenyem, kesemutan, sakit, ketarik? Boleh ngangguk, Rani? Kerasa? Oke, ya. Tangan telapaknya masih lemes loh, ya, masih lemes nih, ya. Oke, sekarang teman-teman buka telapak tangannya, dibuka seperti ini telapak tangannya dan dikasih tenaga, ya. Dikasih tenaga. Nah, biasanya kalau yang baru pertama kali, telapak tangan jadi di bawah, ngadepnya ke bawah, betul? Jadi ininya tadi kan dibuka, kalau pas ke atas, kita putar ke depan dulu nih. Tapi pastiin bahunya nggak naik gini ya, bahunya tetap sejajar. Oke? Ya, Bu Lisa, tangannya pasti ke bawah nggak? Telapak tangannya. Boleh ada yang komen? Telapak tangannya ke bawah gini nggak? Pada saat diputerin ke depan? Nggak? Oke, nggak. Gini. Em, ini kayaknya, Bu, boleh nggak ya? Coba gue jangan pakai background deh. Sorry, sorry. Iya, iya, betul ya. Boleh, boleh. Mohon maaf ya, No ini belakang ada background. banyak distraction, tapi takutnya nggak kelihatan. Oke, jadi tangannya akan seperti ini biasanya. Ya, tuh betul ke bawah ya. Oke, sekarang teman-teman ingat juga, em, telapak tangan ini juga 360 derajat. Ya. Jadi teman-teman kunci lock di sini. Teman-teman buka jarinya, ya, yang pada di bawah nih buka jarinya. Bayangin kayak ada yang narik dari sebelah kanan. And then teman-teman puterin pelan-pelan ke depan. Lebih ketarik kah? Lebih berasa kah? Oke, ya, lebih berasa ya. Oke, sekarang tangan kanan udah, tangan kiri kita kerjain juga. Oke, nah kalau posisi saya kan sebenarnya udah mulai normal ya di sini, tapi teman-teman boleh cek lagi tangan kirinya masih posisinya di atas itu sama posisinya kayak tadi kita puterin dulu ke depan, baru kita buka telapak tangannya dan, bayangin ada yang narik dari kiri dan kanan. Jadi tangan kita akan ketarik dari kiri dan kanan. Gimana Rani kok nyeringis? Kok kelihatannya Rani meringis nih? Oke, udah ya berasa? Oke, sekarang kita akan cobain inhale dan exhale ya. Ketika inhale, tangannya posisi seperti ini. Begitu exhale, puterin telapak tangannya ngadep ke belakang seperti ini. Exhale.
Ya, pastiin posisi bahunya jauh dari telinga. Dan jangan lupa leher kita itu bukan nempel ya. Sama dagunya nggak nempel ya sama leher. Pastiin kayak ada satu tusuk gigi. Jadi bayangin ada satu tusuk gigi di sini. Terus di sini juga harus ada jeda. Ya. Inhale. And then exhale. Rani kenapa meringis-meringis? Inhale. And then exhale. Sekali lagi inhale. And then exhale. 2 kali lagi lah ya. Inhale. Exhale. 1 kali lagi inhale. And then exhale. Berasa? Hah? Pegel ya? Iya. Kalau ini semua pada komen pegel, sebentar nih. Gimana ini? Oke, ya. Jadi itu salah satu tandanya teman-teman badannya nggak ke stretching sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau teman-teman mau coba lagi ya, nanti teman-teman cobain dulu salah satu tadi aku lupa kasih tahu. Begitu kita cobain kanan, ya kita satuin tangan di depan, itu pasti tangannya lebih panjang satu loh sebelah. Kalau sekarang enggak, tadi kan kita udah ngelakuinnya 2. Ya, tapi kalau nanti teman-teman besok cobain satu tangan dulu, nanti satuin ke sini, itu pasti beda banget. Ya, itu yang saya sadar ketika saya setelah stretching berapa kali stretching terus kayak sadar. Lagi waktu saya badannya kecil itu saya ngeliat mama saya tuh agak dongak, padahal seharusnya tuh saya lihat mama saya tuh minimal sejajar hanya turun berapa senti gitu loh. Nah, itu yang akhirnya sadar, oh emang otot ternyata bisa mengecil sering ya. Itu yang bikin otot kita lemah nggak bisa nahan si badan kita, si tulang kita gitu ya. Tangan kanan dan kiri kok beda ya hadapnya. Ya, mungkin yang satu lebih sering bekerja begini, Ci, yang satunya lagi enggak. Ya, oke. Nah, sekarang permasalahan kedua adalah ketika tangannya udah enak, bahunya sakit dan lehernya nggak enak. Betul? Bener nggak? Ya kan? Bentar, aku bikin ini dulu. Nah, oke. Teh Uci, nyalain dong kameranya, Teh Uci. Tuh gue meminta orang itu kamera banget gue. Oke, ini biar nggak ke distract sama belakang aku. Oke. Nah, sekarang tadi tangannya udah bener ya? Udah begini ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke tangan kanan. Ya, tangan kanan kita buka lagi. Sekarang kita mau rilis area leher dan bahu. Ya. Jadi, cara rilisnya adalah teman-teman buka open. Inhale. Satu tangan aja dulu ya, Bu. Ya. Udah gitu, karena tangan kanan yang kita buka, kita palingin kepalanya ke arah kiri. And then tunduk 45 derajat. Ada yang udah mulai berasa ketarik? Please ngangguk. Oke, kita tambahin. Tarik tangan kiri. Dorong kepalanya ke bawah, ya 45 derajat menuju ke bawah. Tapi kepalanya jangan ngikut sama tangannya, dorong ke atas. Lebih ketarik kah? Hah? Eva masih mikir. Oke, Rani, Pak, jadi dibuka, terus lu palingin ke kiri, tunduk dulu, dorong kepalanya pakai tangan kiri, tapi kepalanya resist naikin ke atas. Evi gimana? Sakit? Ya, itu kita stretching ya ke sini ya. Nah, kita sekarang coba nafas. Inhale, and then exhale. Inhale, and exhale. Tangannya tetap engage ya, buka ya. Inhale, and then exhale. Inhale, and then exhale. Sekali lagi inhale, and then exhale. Oke, gimana? Biasanya berasa bahunya lebih jatuh, lebih apa yang satu lebih jatuh dibanding satunya Yang lagi. satu lebih begini ya, sekarang Heeh. bertengkleng. Ya, biar nggak tengkleng, kerjain lagi sebelah kiri. Ayo, cus. Oke, ya, sekarang sebelah kiri. Nah, Teh Uci udah buka kamera tuh. Oke, sekarang yang kiri kita buka ke samping, ya. Jarinya tetap dibuka, kasih tenaga, engage, ya. Udah gitu, sama. Kita palingin kepalanya ke arah kanan, tundukin 45 derajat, ambil tangan kanannya, dorong kepalanya ke bawah, tapi kepalanya bandel, dorong balik ke atas. Ayo, udah? Teh Uci bisa? Balik paling dulu ke kanan, tundukin ke bawah, baru dorong. Ya, dorong, tapi kepalanya bandel, Teh Uci. Naikin ke atas, dorong ke atas. Jadi kayak tarik-tarikan. Pokoknya tangan nggak boleh kalah sama kepala, kepala nggak boleh kalah sama tangan. Ya, oke, kita nafas sekarang. Inhale,
And then exhale. Kalau ada yang sakit banget, senyum, Kak, senyum. Rani senyum. Inhale. And then exhale. Inhale. Exhale. 2 kali lagi. Inhale. Exhale. Sekali lagi. Inhale. And then exhale. Gimana, Teh Uci? Mulai berasa? Ayo boleh komen Udah ya, nggak Bunda. tengkleng ya? Udah enak ya? Hah? Udah nggak tengkleng ya? Iya, sebenarnya sakit banget atau mulai kayak ngerasa ngegernyem, kesemutan, itu tandanya peredaran darahnya lebih lancar, Kak. Nanti lemes loh ini. Coba deh berasa nggak sih lebih lemes? Evi gimana? Dia habis weightlifting soalnya hari. Nah, kalau teman-teman yang habis weightlifting kayak Evi ya, ini yang gue rasain. Ini yang saya rasain. Habis weightlifting itu kalau ditambahin stretching, itu aman jaya, tangannya nggak ada yang sakit. Maksudnya sakitnya masih bisa ketahan gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa habis weightlifting itu stretching. Cimarini membuka kamera. Baiklah. Oke, jadi kita udah kerjain tadi tangan, leher, ya baik yang kesemutan ya, tangan, leher, sudah. Sekarang kita coba ke bahu. Ya, bahu ya. Oke, bahu ya. Yang pada duduk di, oke, yang duduknya di bangku ya, karena ini kan sebenarnya bisa dilakukan di mana aja ya. Teman-teman yang punya bangku ya, teman-teman kan bangku pasti ada badannya tuh pegangannya. Teman-teman boleh bantu pegang seperti ini ke belakang, ya. Tapi majuan bangkunya, jadi duduknya majuan, tangannya lurusin ke belakang, terus kita engage, ditarik. Jadi bangkunya kita dudukin, Vi duduk aja nggak apa-apa Vi, tangannya lurusin, tapi apa ya, narik gitu loh, ditarik badannya. Ini akan bikin belikatnya jadi nempel ke bawah, ketarik ke bawah ini loh. Jadi nanti posisinya sebenarnya kayak begini, cuma karena susah di bangku, kita boleh pegang bangku seperti ini. Oke? Lesehan ya, boleh nggak apa-apa Teh Uci di. Cimel, kayaknya lu backgroundnya jangan pakai virtual dulu deh. Ini ketutupan Oke, kayaknya. baiklah ya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf kalau ke distract ya. Ulang-ulang Cimel, kasih tahu ulang. Oke, ini kan jadi aku pakai bangku nih ya. Nih, pakai bangku begini. Ya, teman-teman duduknya agak majuan. Terus tangannya taruh di bawah sini, di bawah bangkunya. Ini sampai gue angkat di sini ya. Terus teman-teman stretch, tarik. Jadi dadanya nanti akan ngebusung, ininya akan ketarik nih, akan kerasa nanti di sini. Tapi Betul, enak Evi? ya, Cin. Iya. Udah begitu doang gerakannya. Tarik nafas, buang nafas ya. Udah siap semua? Oke, Siap. inhale. And then exhale. Inhale. And then exhale. Sekali lagi inhale. And then exhale. 3 Cimel kali aja ya. diajarin sebentar cara bernafas di mungkin banyak teman-teman yang baru gabung. Nah, baru Cara join. Oke. bernafasnya juga dong. Gimana? Cara bernafasnya gimana? Mungkin ada teman-teman yang baru gabung. Oke, jadi kalau di Pilates itu teman-teman yang baru pada join, kalau di Pilates itu kita nafasnya dari hidung dan keluarin dari mulut. Em, jadi naik nafasnya pelan, tapi dada, diafragmanya engage dan perutnya keisi. Jadi teman-teman bayangin, perut kita itu kayak balon, diisi pakai udara. And then begitu buang, pelan-pelan keluarinnya. Bayanginnya teman-teman ada lilin di depan teman-teman, tiup pelan-pelan, tapi lilinnya nggak boleh mati. Jadi pelan-pelan, gitu ya. Inhale, and then exhale. Nah, ketika buang nafas, perutnya itu kayak balon lagi kempes, dikeluarin semua. Jadi kita latihan juga si core-nya. Oke? Ya, itu buat teman-teman yang baru pertama ini. Yang stretching bahu aku pegelnya di bagian belikat. Kenapa ya? Biasanya karena ya itu nggak pernah dilatih sih. Jarang banget kan belikat dilatih. Kecuali orang yang memang weightlifting atau latihan itu biasanya ada bagian bahunya di engage gitu. Tapi kalau buat kita itu sebagian kita suka lupa sih sama si bahu ini sama belikat. Ya. Tadi kita udah sampai yang stretching ini ya. Oke, sekarang
karena masih ngomongin belikat dan stretching dan triceps, ya. Ini gerakan simple dari zaman SD kita belajar, cuman kita lupa. Rani, jangan ketawa. Ya, ya teman-teman, sekarang tangannya naikin ke atas, inhale, and then lipat salah satu tangannya, terus ditarik. Coba kita lihat. Naikin ke atas, Ran. Naikin ke atas, lipat salah satu tangannya ke belakang, kayak gini, and then tarik. Bisa? Yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang nggak bisa nggak apa-apa, sedapatnya aja. Inhale, and then exhale. Inhale, and exhale. Kalau bisa, kepalanya jangan duduk. Dorong ke belakang aja. Inhale. Lebih ketarik nih biasanya di sebelah sini, lengan. Exhale. Sekali lagi, inhale. And then exhale. Ya, tangan satu udah. Tangan satunya lagi dong. Nanti kalau nggak tengkleng loh. Ya, inhale. And then exhale. Inhale. And then exhale. Inhale. And then exhale. Sekali lagi inhale. And then exhale. Teman-teman kalau yang bisa nafasnya lebih panjang daripada tadi yang saya lead, teman-teman nggak apa-apa ikutin nafas teman-teman aja. Ya, saya leadnya posisi normal aja ya buat teman-teman yang baru pertama kali. Oke, sekarang udah beres urusan ke situ ya. Sebenarnya itu gerakan lagi. Cuman kepanjangan nggak ya? Kalau aku bilang aku mau satu gerakan lagi. Tapi teman-teman yang lain gimana? Boleh komen di kolom chat karena Boleh aku komen sudah nggak? mulai stretchingnya enak banget ini. Karena kita mau nge-stretching ini bagian apa nih? Punggung tengah itu kan nggak pernah kita latih sebenarnya, ya kan? Sebenarnya Kakak masih ada Uci beberapa bilang laki-laki. mau tapi ini Cima, Kakak Uci bilang mau tapi kalanya udah pergi. Kemana nih Kala? Gimana gimana? Kakak Uci bilang mau, kalanya udah pergi. Kemana ini Kala? Oke, nah, oke, nah, jadi sebenarnya bagian punggung ini kan jarang kita stretching ya. Nah ini kalau kita sebutinnya cat pose. Jadi cat pose kalau marah gimana? Kalau kucing lagi marah kan nunduk begini kan, sebenarnya kan. Nah, tapi teman-teman bayangin, ini semua cewek ya. Kita punya eh, bra line ya. Di bra line itu teman-teman bayangin ada yang narik dari belakang. Sebenarnya posisinya harusnya kan sambil gerakan begini ya. Nah, ini mungkin saya contohin. Ini kalau misalnya cat and cow itu sebenarnya juga gini, sama begini. Kebayang nggak? Ini dilengkungin ya. Tapi kita mau lakuin di bangku. Jadi teman-teman pegang bangkunya di tengah, teman-teman buka. Cat pose sama kayak cat pose yoga, yes, sama, sama. Jadi kita buka dulu kakinya ya, biar bisa pegang bangku. And then kita cat cat and cow pose sebenarnya ya namanya ya. Oke, sekarang kita inhale. Inhale itu dibuka dulu darinya ke depan. And then waktu exhale, teman-teman lengkungin badannya, tapi caranya dengan tempelin dulu dagunya ke leher. Ya, karena tulang belakang kita kan sebenarnya gerakannya harusnya dari atas dulu, pelan-pelan ya. Baru kayak seolah-olah bra line itu ada yang narik dari belakang. Exhale. Inhale, open chest. Bisa aja mulai kertek-kertek tuh bunyi. And then exhale. Inhale. And then exhale. Tundukin kepalanya ya, tempelin lehernya sama dagu. Inhale, sekali lagi. And then exhale. Mungkin buat beberapa teman-teman ada yang nafasnya agak susah, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau teman-teman lakuin terus tiap hari, dia nafasnya akan lebih enak. Dan akan ke stretch di area punggung tengah. Ada yang udah berasa punggung tengahnya agak ke stretch? Kayak agak gerenyem-gerenyem gimana gitu kan? Ya. Nah, itu udah. Sekarang yang paling penting adalah pinggang ya. Pinggang kita suka begini kan, ibu-ibu kan? Ya. Pinggangnya suka pegel kan? Nah, sekarang kita mau twisting si pinggang. Caranya adalah, ini kalau misalnya di jalan, teman-teman juga bisa sih. Kalau aku biasa sambil nyetir,
Kan nyetir begini ya di kanan gitu kan. Aku biasa kalau misalnya ini tangannya seperti tadi pas lagi kita narik, tapi badannya aku miringin seperti ini. Sebenarnya gerakannya harusnya begini. Sebentar, aku tutup kameranya. Oke. Sebenarnya gerakannya mestinya begini nih. Nih pegang satu tangan pegang di bangku ya. Sekarang kita open dulu yang sebelah kiri, kita buka tangan yang sebelah kiri ya, open. And then exhale-nya begitu exhale kita twisting ke kanan. Inhale balik lagi ke tengah. And then exhale. Sekali lagi inhale. And then exhale. Ya, sekali lagi inhale. And then exhale. Tahan di sini ya. Ini aku twisting ya. Teman-teman sekarang karena tangannya badan kita ngadep ke depan, sekarang kita twisting badannya ngadep ke lantai. Berasa? Ya, kita inhale exhale di sini ya. Inhale, exhale, inhale, exhale. Sekali lagi inhale, exhale. Balikin lagi ke depan, kembaliin lagi ke tengah. Gimana bunda-bunda? Leher saya juga mulai tengklek satu karena yang sebelum dikerjain. Berasa? Pas lagi muter? Oke, ya. Sekarang karena sebelah kiri udah kita kerjain, kenapa kalau di Pilates itu tuh, kalau di Pilates itu kalau pas lagi open, twisting itu kenapa sebelah kiri? Karena mereka percaya kita open kan paru-paru, kalau nggak salah besarnya sebelah kiri ya Bu ya, agak lebih besar sebelah kiri kan. Jadi kita open dulu biar nafasnya juga lebih enak. Oke, sekarang kita kerjain yang sebelah kanan, ya. Teman-teman kalau di jalan boleh pegang ininya, apa namanya bangkunya, ya. Sekarang kita open dulu, and then exhale, turunin. Ya, oke. Inhale. Balikin lagi ke tengah. And then exhale. Inhale, balik lagi ke tengah. And then exhale. Sekali lagi ya, inhale. And then exhale. Tahan di sini, kita sekarang puter, balikin posisi badannya ke arah lantai. Ya, terasa, Pi? Oke, kita inhale di sini ya, inhale. And then exhale. Buat teman-teman yang kesakitan, senyum, jangan lupa. Inhale. Exhale. And inhale. And exhale. Balikin lagi ke depan. Ke depan sini, open. And then ke tengah. Ya. Nah, aku mau ingetin teman-teman ya. Teman-teman tuh, aku beberapa kali suka perhatiin orang suka gini nih. Kayak mau pegel. Pas pegel itu ngobrolnya gini. Krek, krek gitu. Siapa yang suka gitu ngaku? Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi harus pelan-pelan ya. Badan kita itu kan mesti dijaga dengan baik ya. Jangan ya, kasihan badannya sayang ya. Nah, aku mau ngajarin teman-teman twisting. Buat teman-teman yang udah twisting mah udah pasti jago lah ya. Jadi sekarang kalau teman-teman mau twisting, aku ajarin gimana caranya biar teman-teman bisa twistingnya bener-bener maksimal. Karena ini juga ngebantu buat ke pencernaan. Kalau twisting itu udah lagi begah, lagi susah ke toilet ya, twisting itu bisa bantu ke toilet dan buang angin. Oke? Ya. Jadi teman-teman kalau pegel di kantor kan mejanya di sini nih, twisting itu sebenarnya kita tinggal apa namanya? Puterin dulu badannya ke kanan. Ya, bisa puterin dulu badannya ke kanan. Teman-teman ambil bangkunya ya. Terus pandangan matanya teman-teman puterin sejauh mungkin ke arah kanan. Kayak gini. Lihat nggak? Ini udah nyampe 3/4 nih. Tuh. Baru twisting and then napas gitu. Inhale, and then exhale. Tetap balik di sana. Inhale, tetap balik di posisi tadi. And exhale, and inhale, and exhale. Balikin lagi badannya ke depan pelan-pelan. Berasa beda Teh Uci antara gerakan cepat dan lambat? Ya kan, ini lebih ke twisting. Kalau lambat itu lebih ke twisting sebenarnya. Ya, sekarang kanan udah dikerjain, kiri jangan lupa teman-teman ya.
Sekarang teman-teman kalau nggak percaya ya, itu pasti akan lebih enak banget ngebaliknya. Pada saat pelan-pelan tuh teman-teman bisa engage badannya. Ya, jadi semua badannya twisting. Oke, sekarang kita ke arah kiri. Ya, kalau teman-teman yang susah masih nggak bisa, nggak apa-apa, sebisanya aja. Tapi kalau bisa, teman-teman usahain tatapan matanya teman-teman buang dulu jauh ke arah sebelah kiri, baru badannya ngikutin. Ya, and then di situ inhale and exhale, and inhale and exhale. Sekali lagi, inhale and exhale. Sekarang kita balik lagi ke arah tengah, pelan-pelan. Iya. Ini mengurangi cedera ya ibu-ibu ya kalau pelan-pelan ya. Hah? Enak? Gimana? Udah mulai keringetan? Kok gue keringetan loh ini. Oke, pinggang udah. Kaki. Kaki suka, ada yang suka pegel? Skoliosis, ya kalau skoliosis harus ini sih Teh Uci dilihat dulu. Tapi bisa sedikit-sedikit setidaknya nggak terlalu sakit lah. Kalau stretching itu ngebantu. Oke, sekarang bagian kaki ya. Karena kaki kita kan sebenarnya kita lupa untuk stretching ya teman-teman ya. Jadi aku mungkin tunjukinnya aku sambil berdiri, tapi teman-teman bisa lakuin sambil duduk. Tapi kalau teman-teman yang punya space-nya gede, teman-teman boleh ya. Jadi ngantuk, iya betul. Karena kan jadi jalan itunya. Pasti ngantuk. Nih, aku ajarin teman-teman. Jadi anggapnya kalau saya duduk gini, ini di lantai bisa dikerjain. Kelihatan? Ya, kakinya lurusin aja ke depan. Ya, kakinya lurusin, lock di lutut. Sekarang kita mau flex and point. Jadi ini flex, ini point. Ya, ini flex, ini point. Oke? Tapi kita pakai nafas. Inhale, flex, exhale, point. Inhale, flex, exhale, point. Oke? Bisa? Tapi kasih tenaga, bukan cuma inhale, flex, sama point doang ya. Langsung dua kaki atau salah satu kaki dulu, Cim? Satu-satu ya, kita kerjain Oh, kanan. satu. Ya, ya, karena kiri lebih sakit biasanya. Jadi kita kerjain kanan dulu. Aku sambil berdiri apa sambil duduk? Kayak tadi biar kelihatan ya nggak sih teman-teman? Kalau kayak tadi kelihatan banget ya. Jadi kita ngerti gimana menurut teman-teman. Oke, boleh. Kolom chat gimana? Cimel sambil seperti tadi atau gimana? Atau aku duduk sambil kakinya diangkat juga bisa, boleh. Mau begitu? Gimana? Berdiri, oke. Oke, berdiri ya. Ini gue jauhin dulu. Oke, sekarang anggapannya kakinya kalau kita lagi duduk, jadi kakinya ke bawah boleh. Tapi kalau teman-teman bisa, teman-teman naikin kakinya seperti ini. Oke? Ih, ampun. Ya ini belum, nanti kan harus naik lagi pakai anduk. Aduh. Ya, oke, teman-teman angkat, pegang belakang pahanya. Teman-teman kasih tenaga. Jadi kalau pas lagi flex, teman-teman tuh arahin jari-jarinya ke arah muka. Kelihatan nggak? Jadi kayak gini nih, flex and point. Flex and point ya. Kalau yang mungkin dulu belajar balet, tahu kan balet, balet point balerina ya. Oke, sekarang udah pegang, kita inhale flex, exhale point, inhale flex, and exhale point, inhale flex, exhale point, sekali lagi inhale flex, and exhale point. Dengan posisi point, kita mau puter ankle kita pelan-pelan sesuaiin sama nafasnya. Inhale, puter ke arah kanan. And then exhale, balik lagi ke arah kiri. Inhale, puter. Balikin lagi ke kiri, exhale. Sekali lagi inhale. And then exhale ke arah kiri. Balik arah. Inhale, open. Exhale, balik. Inhale, open. Exhale, balik. Inhale, open. Exhale, balik. Balikin lagi ke flex, ditahan. 5, 4, 3, 2, 1. And then release. Gimana teman-teman kakinya? Ada yang mulai berasa kemeng? Berasa ya? Itu kalau yang udah sering banget kayak Ciliza kayaknya nggak kerasa lah kalau inilah. Ya. Oke, karena udah dikerjain. Ini biasa kalau kita sambil tiduran akan kalian lihat kasih ini kaki gue satu harus nekuk loh. Karena tengklek satunya. Ya. Oke, sekarang kita kerjain yang sebelah kiri. Ini kiri aku kasih tahu akan lebih sakit. Ya, biasanya akan lebih sakit. Tapi kalau teman-teman sakit, teman-teman boleh bantu elus-elus ya.
dan senyum. Ya, karena hati yang gembira adalah obat, jadi kita mesti mimicking dulu hati yang gembira, senyum. Ya, kenapa sakit kayak ditarik? Iya, memang itu rencananya memang ditarik sih. Biar ke-stretch ya, Kak, ya. Jadi kalau sakit banget itu mungkin nggak pernah di-stretch, jarang sekali di-stretch, atau udah lama banget nggak di-stretch. Tapi kalau teman-teman bisa stretching ini tiap hari, ya itu bagus banget. Oke, nanti saya kasih tahu gimana cara saya stretching tiap hari kaki. Oke? Sekarang kaki kirinya tolong ya, kalau ini bisa diangkat, diangkat aja ya. Teman-teman kalau ada yang kakinya nggak bisa lurus, masih begini nggak apa-apa. Nanti lama-lama, saya juga pertama gitu kok, tenang aja. Ntar lama-lama bisa lurus gini. Oke? Ya. Sekarang kita inhale flex and exhale point. Inhale flex, exhale point. Inhale flex and exhale point. Sekali lagi inhale flex and exhale point. Ya, sekarang kita putar ankle-nya. Inhale putar, exhale kembali pelan-pelan ya. Inhale putar and exhale kembali. Sekali lagi inhale putar and exhale kembali. Sekarang balik arah. Inhale and exhale and inhale and exhale and inhale and exhale. And then teman-teman boleh release. Berasa bunda-bunda? Gerakan ini bisa dilakukan kalau kita banyak berdiri. Banyak berdiri, banyak duduk, stretching ini bisa dilakuin. Ya, saya sambil jawab nggak apa-apa ya. Itu stretching jadi memang, ya itu stretching jadi ketarik semua. Oke, satu gerakan terakhir ya buat kaki. Oke, teman-teman. Tadi kan kita udah gerakin, yang kerasa pasti di sini nih. Ya kan, di sini, di paha dalam ada yang berasa pasti sama betis biasanya yang dulu pertama itu pasti di betis kerasanya sakitnya. Ya, sekarang aku mau iniin teman-teman ya, kita mau stretching area sini sama pantat belakang ya, paha belakang sini. Oke, ini kalau teman-teman lagi duduk enak banget ya. Kalau teman-teman kita bersila biasanya kayak begini kan? Ya, sekarang silanya kayak cowok. Oke, silanya kayak cowok ya. Terus teman-teman, ini kaki kiri yang naik misalnya. Kalau sorry, kaki kanan aja. Kaki kanan yang naik ya. Berarti tangan kanannya kita pangku di atas kaki kanan, tapi tangan kirinya kita ambil. Ya, taruh di lipatan tangan sini. Kita ambil sama kayak tadi kepala, tarik-tarikan. Oke? Jadi tangannya ini narik ke atas, yang kanan dorong ke bawah. Terus aja kertak-kertak tadi. Oke? Bisa semua? Oke, ya. Sekarang inhale and exhale. Inhale and exhale. Sekali lagi inhale and then exhale. Teman-teman kalau nggak percaya coba sekarang lurusin kakinya kiri sama kanan, panjangan mana? Yang kanan lebih panjang, ya kan? Oke, sekarang kalau yang kanan lebih panjang, yang kiri, oke? Yang kiri sama, ya. Kita taruh yang kiri di atas kaki kanan. Kalau mau diambil dulu boleh, ya, pakai tangan kanan. Tapi tangan kirinya dorong ke bawah, ya. Jadi tarik-tarikan, oke? Inhale, sambil nafas ya, inhale. And then exhale. Inhale. And then exhale. Sekali lagi, inhale. And then exhale. Kita rilis pelan-pelan. Yang ketarik biasanya sebelah sini nih. Sini sama paha belakang. Ya, karena ini juga suka pegel nih. Apalagi kalau udah mau menstruasi, sebelah sini suka lumayan nih. Agak sakit. Pegel. Ya. Oke, kalau kaki kanannya lebih panjang, kaki kirinya dikerjain ya, Kak Sasya. Oke, udah sebenarnya stretching itu stretchingnya bisa setengah jam lebih ya kita ya. Sebenarnya stretching kayak gini aja, kalau teman-teman lakuin nafasnya udah tahu caranya seperti apa, itu bisa keringetan kok. Dan kalau dilakuin tiap hari, pengalaman saya sih dulu lagi saya rajin banget ya, badan saya sih kecil ya, keras. Sekarang aja udah mulai males ya kan. Tapi benar, oh tadi satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau apa namanya ngelatih gerakan biar bisa lurus ya, teman-teman kalau mandi gini, nyabuninnya atau begini. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, benar.
Coba, kalau yang kedua, berarti sekarang aku ajarin cara kedua. Ya, kalau kedua begini, berarti teman-teman harus belajar ngendukin kepalanya, ya, tempelin dagunya ke leher, baru turun ke bawah. Kayak meleleh pelan-pelan. Itu yang akan melatih ininya teman-teman, kakinya teman-teman nanti akan lurus, panjang. Ya, nanti latih itu aja. Nanti lama-lama teman-teman bisa begini. Kelihatan nggak sih gua nempel? Gitu. Ya, kalau yang pertama, teman-teman coba latih yang kedua ya, gerakannya ya. Biar bisa ke stretch. Jadi sebenarnya sambil mandi pun kita bisa latihan stretching gitu. Sok-sokan aja gitu kan, oh ini ke stretch gitu. Jadi akan kerasa. Ya, jadi di beberapa kegiatan kita ya kalau kita bisa sambil stretching, kita lakuin aja stretching. Oke? Karena ya itulah sebenarnya kalau kita bilang umur itu bikin badannya ringkih, nggak kuat, nggak bisa, nggak elastis, nggak, itu bohong. Intinya kalau teman-teman rajin stretching pasti bisa. Oke, terus ini ada yang tanya, apa nih Bu? Bu, aku sambil buka chattingan. Boleh? Apa nih Boleh Kak Ella? sambil jawab-jawab, Cimel. Oke, Ci, kalau pergelangan tangan yang nyeri pakai gerakan tangan awal bisa atau ada tambahan lain? Pergelangan tangannya nyerinya kenapa ya? Kadang-kadang kayak dulu aku tuh emang ternyata nggak kuat ininya, nggak kuat gitu. Jadi ya memang harus dilatih pelan-pelan aja. Nah, kalau kadang-kadang tuh kan suka ada yang gini kan, oke puter begini kan puternya. Ya, padahal kan sebenarnya puternya itu harus pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena ketika kita pelan-pelan dan sambil bernafas, kita akan jadi tahu yang mana yang area sakit. Kayak tadi kaki. Kalau kaki kita begini-begini, itu mah biasa aja. Coba kalau pelan-pelan pakai nafas. Pedih sis, ya kan? Kayak tadi kaki, begitu kita beginiin, coba nih, begini, ya kan? Begitu kita beginiin kalau pelan-pelan tuh, wow, ini ketarik nih. Ini anggapinnya kayak ujung jempol kita tuh kayak ujung sendok yang lagi mau ngaduk tuh, ya kan? Mau ngaduk tuh, ngaduk. Tapi kalau begini doang mah nggak berasa. Tapi kalau semua yang harus diaduk kan ke pinggir gini semua kena, ya. Sama kayak tangan juga sama. Mungkin Kak Bella kalau tangannya masih sakit, saya kurang tahu maksudnya tangannya sakitnya gara-gara apa. Kalau memang biasanya sih, kalau saya terus terang, kalau saya yoga banyak pakai tangan, saya juga masih belum kuat tangan saya. Karena kan nahan badannya. Itu, tapi terus latihan, begitu latihan sering, dia bisa. Em, apa ini? Oh, keseringan main handphone. Iya, biasa kalau keseringan main handphone di sini nih sakitnya nih Kak Bella. Biasa awalnya ke sini, dari sini ke sini, cuman nggak berasa ke sini, tak lama-lama ke sini kan, nggak enak nih, pegel gitu kan, dia begini-begini nih. Nah, itu stretching yang tadi aja. Pastiin aja nih. Ini ingetnya, lipatan tangan ini harusnya ngadepnya ke depan, bukan ke atas seperti ini. Ya, harusnya dia begini posisi badannya. Oke? Terus tadi cara mandi nge-freeze tadi. Cara mandinya gampang banget. Kalau ngegosok kaki, jangan kaki yang diangkat. Boleh aja sih, tapi kalau misalnya begini ya. Tapi kalau misalnya aku kebanyakan itu sama anak-anak, aku ngelatih mereka untuk kayak nundukin badannya, ngelengkungin badannya begini sih. Jadi dilengkungin seperti ini sambil apa namanya gosok baru ke bawah. Jadi beneran gosoknya itu beneran sampai bawah begini. Jadi muka kita yang nyamperin ke bawah. Begitu. Itu aja, Bu. Apakah ada lagi? Itu bukan Gimana? aja, Bu. Itu luar biasa loh. Rasanya udah enak banget. Masih ada pertanyaan mungkin, teman-teman? Ci, kalau sakit kepala sebelah. Hah? Sakit kepala sebelah? Sakit kepala sebelahnya gara-gara apa nih? Kadang-kadang banyak pikiran bisa. Ya kan? Sakit kepala itu kan banyak pikiran bisa. Ya biasanya sih kayak kebanyakan self thought gitu deh. Kayak ya lagi banyak mikir aja sih biasanya. Nah itu biasanya kalau saya kalau udah mulai sakit kepala sebelah, ya saya coba rilis yang tadi ini nih. Biasanya tensionnya agak sedikit, tapi ya plus ya saya pakai oilan. Jadi kalau saya itu udah sakit kepala sebelah dan nggak ketahan banget gitu ya, banget bener-bener nggak bisa ketahan, pakai apapun nggak ketahan. Ini ngomong nggak komplain boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Jangan, nggak boleh. Nah, nanti aja deh sesinya ya. Iya, iya. Buset, Cik Evi langsung gini-gini. Mohon maaf. Bisa. Nggak, sebenarnya teman-teman tinggal olesin aja sih oilan yang teman-teman pakai buat ngeredain rasa nyeri. Sebenarnya tinggal pakai itu. Tapi aku tuh kalau misalnya udah sakit banget, teman-teman percaya nggak, raindrop itu bukan cuma di telapak kaki dan di itu loh. Kadang-kadang aku pakai raindropnya di kepala kalau udah mulai sakit kepala banget, pengaruh udah nggak kuat.
Mhm, mhm. Tapi be mindful kalau alternatif itu kan pedes ya, pedes. Ya, jadi kalau yang udah ada yang pernah ada yang di-diet ya teman-teman olesin aja, itu nggak apa-apa kok, gitu. Ya. Terus kalau misalnya sakit banget ya, kayak aku kemarin-kemarin itu kan baru coba lagi weightlifting ya karena terinspirasi sama Ibu Evi Mariani yang bisa ngangkat 30 kilo ya. Aku tuh tertantang gitu ya. Jadi aku kemarin tadi cerita sama Bu Lisa, awalnya cuma dikasih 6 kilo, kan ngetes dulu, dia tes dulu 6 kilo. Ini 3 kali dia udah naik 18 dan hari ini padahal aku kemarin sebelum meeting ketemu Cimarin sama Evi, aku itu habis weightlifting 18 kilo, which is yang itu terberat yang biasa gua ambil gitu ya. Terus udah gitu, biasanya tuh sakitnya ampun-ampunan sampai nggak bisa naik tangga, ya. Heeh. Nah, ini sekarang terselamatkan hari ini aku sampai ngomong PT aku, "Besok aku, itu ya, ke sana ya," aku bilang. Terus dia tanya, "Gimana, Ci? Badannya oke nggak?" Karena dia ketakutan, maksudnya badan gua sakit. "Enggak tuh hari ini aku biasa-biasa aja," dia sampai bengong, "Oke besok langsung naik." Hah? Oke. Nah, tahu nggak pakai apa teman-teman? Jadi begitu aku sakit banget kan biasanya suka sakit banget nih area sini ya, aku, pakai ini, Cool Azul. Jadi kalau misalnya udah sakit banget pakai Cool Azul dioles doang, itu bisa tidur. Karena kalau udah mulai kesakitan kan kita nggak bisa tidur, ya. Jadi aku oles, Cool Azul, tapi selain itu aku juga ada minum si Joint Essentials ini sama Bloom Collagen. Jadi kalau weightlifting, aku diajarin sama Evi minum Bloom Collagennya setelah kita weightlifting, tapi kadang suka kelupaan kan bangun tidur minum kolagen sama Ningxia. Jadi kalau weightlifting hari itu minum 2. Tapi itu kan yang membantu apa, Bu? Boleh mungkin Ibu yang cerita aja ya, biar comply? Nggak apa-apa, Bu, karena memang kalau untuk comply-nya teman-teman semua, Joint Essentials memang bagus sekali untuk mengurangi menghindari tuh, menghindari nyeri, Iya, lalu bisa untuk membantu peradangan. iya, Bisa. itu dia. Jadi, Menghindari nyeri dan mmm, membantu peradangan itu bisa. Makanya tadi kenapa Cimel itu, sorry aku spotlight juga ya. Jadi itu kenapa tadi Cimel itu cerita tentang setelah tadi aku nanya, "Cimel lo biasanya habis olahraga tuh kan suka sakit-sakit ya badan kita ya, iya, lo pakai apa?" Gitu. Dan Cimel memang sudah cerita dengan Joint Essentials dan kemudian juga dengan Bloom Collagen. mmm, Karena keduanya ini memang bisa membantu merangsang produksi kolagen yang berfungsi sekali untuk, baik untuk otot, baik untuk juga sendi dan memang joint essential di dalamnya ada MSM itu yang bisa sangat membantu untuk mengurangi, menghindari nyeri. Nah, itu kompleks. yes, itu comply ya, oke. Itu jawaban dari, Bu Lisa biar comply. Ya tapi kalau misalnya, teman-teman ngerasa sakit banget, cobain pakai Cool Azul deh. Mmm, Si Cool Azul ini bener-bener punya efek kan kalau lagi sakit itu kan enak banget ya pakai Cool Azul agak dingin gitu, jadi kita bisa tidur. Gitu. Kemarin pun anak aku, dia habis olahraga terus kayaknya dia pas loncat gitu kayaknya kecetrak gitu kayak, gitu. Ada mhm, ketarik makanya tadi aku bilang kan pelan-pelan ya kalau ngelakuin sesuatu tuh pelan-pelan pelan-pelan gitu kan. Karena dia pahanya itu sampai kayak ketarik dan dia, naik tangga turun tangga susah dia meringis gitu. Jadi aku bilang, "Mama olesin ya, tapi ini agak pedes," aku bilang, "tahan nggak?" "Cobain aja soalnya udah sakit." Ya udah gue olesin aja di pahanya terus dia bisa tidur gitu nggak. Jadi ya udahlah ya selamat, kalau enggak dia kayak, "Ma, ini," gitu kan, bangun-bangun kan anaknya jadinya, ribet gitu loh. Jadi iya, kalau emang kerasa sakit banget, teman-teman bisa coba pakai Cool Azul, atau kalau teman-teman belum punya Cool Azul, teman-teman punya oil, Copaiba bisa, atau marjoram. Jadi kalau pakai marjoram itu nanti akan kerasa kayak tadi habis stretching kan agak kemeng tuh ya, terus mhm, jadi kayak, kok malah jadi susah tidur. Oke teman-teman coba olesin ya, marjoramnya di-dilute pakai V6, olesin ke mmm, area-area yang teman-teman agak nggak nyaman, terus teman-teman nafas. Coba itu akan kerasa banget ya ototnya yang tadinya tegang gini langsung kayak, "Heh?" Rilis gitu loh. Loh loh, kok ini jadi kayak ada yang lemes gitu jadinya. Nah, Blue Relief hadiah bulan lalu juga bisa. Betul. Nih Evi ngingetin ya, kalau teman-teman yang punya Blue Relief bulan lalu, hadiah silahkan dipakai itu juga bisa. Karena itu oil-oilan yang memang, sangat, ini banget buat ngurangin rasa-rasa sakit itu. Ya. Terus ini ada yang tanya, Bu, sorry, "Ci, cara stretching telapak tangan dan jari-jari sakit kebanyakan ngendarin motor." Mmm, Sebenarnya kalau aku ngelihat, orang dari motor kan begini ya, mmm, kadang-kadang itu lebih bawah dan nunduk ya. Jadi, mungkin bisa dibantu Karyu sama stretching yang tadi yang buka tutup begini, semua stretching sampai ke pinggang-pinggang karena kalau misalnya udah sakit ke tangan itu mungkin awalnya bukan dari tangan, bisa jadi dari sini.
Atau bisa Hmm. jadi dari tangan larinya kemana. Jadi kita bisa rilis karena kan ini nyambung semua otot kita tuh kan nyambung. Jadi nggak mesti yang sakit itu yang di stretching, tapi bisa jadi yang di stretching itu adalah area-area yang nggak gitu sakit kita stretching duluan. Hmm. Kayak tadi kan leher mau stretching kita stretchingnya tangan dulu kan, gitu karena itu nyambung. Jadi biar nggak terlalu sakit. Begitu. Mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Ada pertanyaan lagi nggak Cimel? Marjoram ya bener ya Blue Relief. Kayaknya udah terjawab ya Cimel Ya. pertanyaan-pertanyaannya. Mm-mm. Ada lagi kah yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Udah mulai pada terjawab nih? Iya, mungkin teman-teman satu titipan saya kalau teman-teman punya anak yang udah pegang gadget juga, tolong aja bantu diajarin yang tadi ya. Yang tadi itu yang telapak apa sih ininya sih lipatan tangannya itu. Karena kasihan anak-anak sekarang itu lipatan tangannya ke atas semua loh. Aku cek anakku gitu langsung. Oke, sekarang stretching ya gitu. Tangis-tangis tuh awalnya. Ya, terus kayak tadi kaki stretching teman-teman mau coba diangkat kakinya sambil duduk tapi diangkat kakinya. Stretching dan teman-teman nggak bisa, teman-teman bisa coba pakai rubber band ya karet yang itu yang buat latihan atau teman-teman simply pakai anduk kecil ditarik. Itu akan Hmm. lebih kerasa lagi stretchnya. Kalau teman-teman kayak tadi udah nggak berasa nih gitu kan, kan biasa gitu kayak, ah ini udah nggak ada tantangan nih, oke teman-teman coba tarik pakai anduk, itu jauh lebih berasa, mantap. Anduknya di ujung di telapak kaki gitu kan Anduknya, Cimel? ya anduknya disampirin di telapak kaki sini, ya terus kita tarik. Jadi nanti teman-teman akan bisa begini nih. Ah, oke, oke, oke. Kan lama-lama Bisa. kita pengen begini kan. Ya, iya betul. Kayak lo ya Cimel ya. Enggak sih, gue juga itu udah mulai melemah. Gue udah mulai melemah. Cuma setidaknya kan apa namanya kaki begini tuh kayak pas gini lebih enak banget loh lihat tuh Iya, kayak iya. ininya ketarik banget daripada dulu-dulu tuh kayak susah banget berat gitu kan. Nanti lama-lama bisa kok dengan Nah, nafas di dibantuin. antara teman-teman boleh share pengalaman nggak setelah kita stretching beberapa gerakan tadi? Cukup simple, cukup sederhana. Bisa dilakukan di mobil, bisa dilakukan sambil mandi, bisa dilakukan di mana-mana gitu ya. Boleh share pengalaman teman-teman di sini, boleh di kolom chat, nggak apa-apa. Menurut teman-teman sekarang udah kayak gimana? Keringetan dan ngantuk, asik Ibu Lidiana, keringetan dan ngantuk. Ya abis ini tidur ya. Badannya terasa enak, betul ciri saya bener-bener stretching dan bener-bener ketarik-ketarik. Aku juga udah ngantuk, abis ini mandi langsung tidur. Tahu deh gue belum mandi. Jadi teman-teman stretching tuh bisa pagi-pagi, bisa malam ya. Bisa Cimel, boleh posting di YouTube kah kita? boleh dong silahkan. Asik. Jadi posting di YouTube ya Kakak Ruri dan Kakak dan Ciliza supaya nanti Ya. kita bisa sama-sama praktek di rumah untuk stretching-stretching tadi. Simple, sederhana, tapi memang kita udah dari mulai kepala sampai mulai kaki semuanya sudah stretching semua. Aku sih rasanya enak banget sih Mel, thank you banget ya. Jadi Nah, siap untuk tidur dengan nyenyak dan tenang malam hari ini. sip. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan itu aja kali ya biar bisa pada tidur ya. Oke, baik kalau gitu dari saya, Cimel, makasih banyak ya mewakili yang Live Indonesia dan semua teman-teman yang hadir di sini mengucapkan terima kasih. Kita sudah stretching bareng-bareng malam hari ini. Sekarang boleh tidur dengan nyenyak dengan diffuse lavender. Tadi kita sudah pasti banyak teman-teman yang pakai arsi, raven, peppermint atau apa tadi? Mungkin ada yang pakai lavender, kayaknya enggak ya? Pakai frankincense biasanya juga Berarti bisa banget. habis ini pakai marjoramnya, pakai blue relief-nya, frankincense juga boleh. Ya. Pakai apa lagi? Paika, Pakai Paika boleh, full azul boleh. Oh, yang Banyak lalu. pilihan oil di yang gitu. Jangan lupa yang sake-sake juga bisa join Essentials juga atau dengan Yes. Blue Collagen juga. Ya. Baik, terima kasih untuk bincang-bincang santai di malam hari ini, Cimel, teman-teman semua. Cimel mau ada titip pesan untuk teman-teman di rumah? Iya, jangan lupa nafas sama stretching. Jangan lupa Oke, nafas ya. lakukan setiap hari tadi ya, Cimel ya. Ya kalau bisa sambil tiap hari lah ya, sambil nyetir. Sekarang sambil di dapur pun kalau teman-teman udah tahu celahnya akan ngelakuin di mana bisa kok. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di training-training yang lebih Indonesia berikutnya. Cimel, thank you sekali. Semua teman-teman di rumah, terima kasih. Dah, Bye. aku Enya. Ya Bu, thank you.